Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oksi Hayuni Masra dan rekan saya Selamat menyimak video dari kami. Bye-bye. Nah, baiklah. Pada tujuan pembelajaran video ini, kita akan mempelajari tentang 5 hal. Yang pertama, kita menjelaskan sifat dan jenis komunikasi. Yang kedua, menjelaskan arus dan proses komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, menjelaskan gaya komunikasi. Dan yang terakhir, ada menjelaskan dimensi komunikasi. Lalu, apa sih itu komunikasi? Pengertian komunikasi adalah komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna komunes. Lalu, komunikasi adalah proses pencapaian informasi, gagasan, atau sikap dari seseorang kepada orang lain. Tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Dalam kehidupan manusia, komunikasi sangat penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, adanya komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini terjadi antara dua individu yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada komunikasi kelompok. Komunikasi ini terjadi dalam kelompok tertentu yang biasanya melibatkan lebih dari 2 orang. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi ini menggunakan media massa yang mengirimkan pesan kepada banyak orang secara sekaligus. Komunikasi dalam organisasi. Organisasi terdiri dari pimpinan dan anggota atau karyawan. Hubungan antara keduanya membutuhkan komunikasi 2 arah atau two-way communication. 1. Komunikasi ini diperlukan untuk menyampaikan informasi, mengkoordinasi pekerjaan, membangun kerjasama, dan mencapai tujuan organisasi. Arus dan proses komunikasi dalam suatu organisasi, menurut Adler dan Rahman, mencoba menguraikan masing-masing ada 2 jenis arus komunikasi. Yang pertama ada arus vertikal dan yang kedua ada arus horizontal. Arus vertikal ini dibagi menjadi 2, yaitu ada downward communication. Downward communication ini adalah komunikasi dari atasan kepada sebuah bawahan. Fungsinya itu memberikan instruksi kerja, menjelaskan tujuan tugas, menyampaikan peraturan organisasi, dan yang terakhir memberikan motivasi kepada karyawan. Yang kedua ada upward communication. Upward communication ini adalah komunikasi dari bawahan kepada atasan. Tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak, menyampaikan masalah pekerjaan, memberikan saran perbaikan, dan yang terakhir menyampaikan keluhan karyawan. Nah, yang untuk horizontal communication ini adalah komunikasi antara anggota organisasi kepada anggota lainnya yang memiliki kedudukan yang sama. Fungsinya memperbaiki koordinasi kerja, memecahkan masalah, berbagi informasi, dan menyelesaikan suatu konflik. Proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, ideation. Ideation adalah pengirim pesan memiliki ide yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah encoding. Encoding adalah ide diubah menjadi kata-kata atau simbol. Yang ketiga adalah penyampaian pesan. Penyampaian pesan adalah pesan dikirim melalui media atau saluran komunikasi. Yang keempat ada decoding. Decoding adalah penerima menafsirkan pesan yang diterima. Lalu yang kelima adalah feedback. Feedback adalah penerima memberikan tanggapan terhadap pesan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini pemimpin lebih suka mempersuasi daripada memerintah agar karyawan bekerja secara sukarela dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat ada fungsi integratif. Fungsi integratif itu tiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Memahami gaya komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. Gaya komunikasi dalam organisasi secara umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada controlling style. Gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Yang kedua, equalitarian style. Ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan
secara lisan maupun verbal maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way typing or communication. Yang ketiga, ada dynamic style. Gaya komunikasi ini dinamis, memiliki kecenderungan agresif karena mengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi kepada tindakan atau action orientation. Yang keempat, structuring style. Structuring style ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang kelima, ada relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan dari orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Yang terakhir ada withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dimensi-dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pemimpin dengan bawahan, antara sesama bawahan. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Yang B yaitu komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan atau manajer kepada manajer. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.